お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 522 kita diperlihatkan pada pelatihan yang akan dijalankan oleh Ichigo dan Renji bersama Otsune Maya. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 523 ini, kita diperlihatkan pada sosok-sosok bayangan misterius yang tengah mengelilingi Ichigo dan Renji. Tepat di depan mereka, Nimaiya pun berkata bahwa sosok-sosok misterius itu merupakan Zanpakuto terkuat yang bisa berubah menjadi apa saja. Tak lama kemudian, kini sosok misterius itu pun mulai memperlihatkan diri, dan namanya adalah Asauchi. Dikatakan bahwa Asauchi ini merupakan penjelmaan dari sebuah Zanpakuto tak bernama. Seakan membawa kemarahan Zanpakuto pada sang Shinigami, tiba-tiba para Asauchi itu pun kini mulai menyerang ke arah Ichigo dan Renji. Di sana Nimaiya mengatakan bahwa sejatinya Asauchi ini merupakan sebuah Zanpakuto tak bernama yang diberikan sementara kepada seluruh anggota Gote 13, dari mulai mereka lulus di akademi sampai memasuki sebuah divisi. Dengan begitu, jika para Shinigami berlatih keras bersama Asauchi-nya, maka mereka akan mampu menciptakan Zanpakuto mereka sendiri dengan memasukkan inti dari jiwanya ke dalam Asauchi. Dengan tegas, Nimaiya pun berkata bahwa orang yang telah menciptakan Asauchi itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Menyadari bahwa sosok misterius itu merupakan penjelmaan dari Asauchi, lantas membuat Ichigo bertanya tentang kenapa mereka tiba-tiba menyerang. Mendengar ocehan Ichigo, Nimaiya pun menjelaskan bahwa saat ini para Asauchi itu tengah tidak senang atas perlakuan Ichigo dan Renji pada Zanpakuto-nya selama ini. Menurutnya, cara Ichigo dan Renji dalam menggunakan Zanpakuto-nya benar-benar salah. Karena selama ini Ichigo dan Renji hanya menganggap Zanpakuto itu tidak lebih dari sekedar alat atau bawahan. Seolah ini merupakan sebuah ujian dari sang pencipta Zanpakuto. Nimaiya pun mencoba menantang Ichigo dan Renji tentang siapakah yang paling kuat, Zanpakuto ataukah Shinigami. Kita bergeser ke dalam Soul Society, tepatnya di pusat penjara bawah tanah, lantai dasar dari Muken. Terlihat saat itu tengah berdiri dua orang penyandang gelar Kenpachi yang tiada lain mereka adalah Zaraki dan Unohana. Di sana dengan tatapan yang sangat menyeramkan, Unohana mengatakan bahwa maksud mengajak Zaraki ke tempat itu adalah untuk bertarung sampai mati. Mendengar hal itu lantas membuat Zaraki pun mulai bersemangat. Seolah Zaraki pernah bertarung melawannya, Zaraki berkata bahwa bertarung dengan Unohana tidak ada bedanya dengan hidup di neraka. Tepat di depannya, secara mengejutkan, Unohana tiba-tiba memperlihatkan bekas luka yang ditutupi oleh rambutnya selama ini. Rupanya luka itu merupakan sebuah luka yang didapat di pertarungan sebelumnya melawan Zaraki. Seakan ingin menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan rivalitas di masa lalu, Zaraki pun mengatakan bahwa luka tebasan dari Unohana yang selama ini dia terima di mata kirinya tidak mau berhenti berdenyut. Sementara itu di dalam ruangan Komandan Gote 13 yang baru, terlihat Shunsui Kyoraku tampaknya tengah diselimuti kegelisahan karena telah menyuruh Unohana untuk memperkuat Zaraki. Kyoraku mengatakan bahwa dulunya Unohana merupakan salah satu kapten divisi 11 Gote 13 yang terkenal dengan kekejaman dan kebengisannya. Bersama mereka, Unohana pun menyandang gelar sebagai seorang Kenpachi generasi pertama. Dikatakan pula bahwa sebelum Unohana bergabung ke dalam pasukan Gote 13, Unohana merupakan seorang penjahat terkeji yang belum pernah ada di Soul Society, dan dia menyebut dirinya itu dengan nama Yachiru. Meskipun keputusannya saat itu untuk melatih Zaraki sangatlah berat, Kyoraku pun sadar bahwa jika pedang Yachiru, Unohana dan Zaraki beradu, maka salah satu di antaranya harus ada yang mati. Kemudian di akhir panel, terlihat jelas baik Unohana maupun Zaraki keduanya tengah beradu pedang, seolah menandakan bahwa pertarungan antar penyandang gelar Kenpachi kini sudah dimulai. Para pendekar pedang yang kejam kini tengah saling beradu di Muken. Dengan kekuatan yang melebihi batas seorang Shinigami, dua orang penyandang gelar Kenpachi itu pun kini mempertaruhkan nyawanya.
Saat itu terlihat wakil kapten divisi 4 Isane tengah menemukan sepucuk surat dari kaptennya Unohana. Demikian juga dengan wakil kapten 11 Yachiru, dirinya tengah mengambil sebuah penutup mata milik Zaraki yang ditinggalkannya. Setelah melihat apa yang telah kapten mereka tinggalkan, terlihat Isane dan Yachiru pun kini sama-sama bersedih. Dari ekspresi yang mereka tunjukkan, bisa disimpulkan bahwa sepertinya hal itu merupakan sebuah salam perpisahan dari sang kapten pada mereka berdua. Sementara itu, di lantai dasar pusat penjara bawah tanah, tampaknya sedang bertempur dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Dua orang yang sama-sama memiliki gelar Kenpachi itu kini saling bertempur habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Di tengah kedua Zanpakuto beradu, Unohana pun memuji Zaraki yang sedari awal telah melepaskan penutup matanya. Meskipun menurutnya pelepasan itu malah membuat kemampuan Zaraki kini menurun dari biasanya. Mendengar hal itu lantas membuat Zaraki pun terdiam dan mencoba memukul mundur Unohana yang telah berhasil memojokkannya. Terlihat jelas dalam pertarungan awalnya ini, tampaknya yang paling banyak mendapatkan luka adalah Kenpachi Zaraki. Unohana pun menganggap bahwa saat ini Zaraki tidak sedang menikmati pertarungan. Namun seakan ingin membungkam omong kosongnya Unohana, Zaraki pun berkata bahwa saat ini Unohana telah banyak berubah dari saat pertama kali dia bertemu. Mendengar jawaban itu, Unohana pun lantas berteriak seakan tidak ingin membenarkan ucapan Zaraki tersebut. Dengan sergapan yang dilakukannya, kini Unohana pun mampu memojokkan Zaraki hingga membuat pedangnya terjatuh ke tanah. Dengan tegas, Unohana mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah berubah. Justru sebaliknya, menurutnya Zaraki lah yang selama ini telah berubah menjadi semakin melemah. Seakan menyadari hal itu, Zaraki pun mengakui bahwa pertarungannya melawan Unohana dulu merupakan pertama kalinya dia benar-benar bisa menikmati sebuah pertarungan. Dia pun mulai mengagumi sosok Unohana dan memutuskan untuk bertarung sepertinya. Di tengah ketidaksadarannya itu, dengan tetesan air mata yang mengagumi sosok orang yang akan membunuhnya, Zaraki pun mengungkapkan penyesalannya bahwa saat ini dia akan mati tanpa bisa mengalahkan sosok inspirasinya. Dan secara mengejutkan, di tengah penyesalannya itu, tiba-tiba saja Zanpakuto Unohana mampu menghunuskan pedangnya ke leher Zaraki. Namun untuk waktu sesaat, Zaraki yang sempat kehilangan kesadaran, tiba-tiba saja mampu membuka matanya kembali seolah apa yang dilihat sebelumnya merupakan sebuah hayalan saat menemui ajalnya. Merasa aneh dengan apa yang tiba-tiba terjadi pada dirinya, Zaraki pun berusaha untuk tidak menghiraukan hal tersebut. Kini dia mencoba melakukan serangan balik pada Unohana hingga berhasil membuat Unohana menjauh darinya. Seakan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Zaraki, dalam hatinya Unohana berkata bahwa Zaraki merupakan sosok orang yang tidak akan pernah mati dengan begitu mudah. Karena setiap kali Zaraki berada di ambang kematian, maka dia akan semakin bertambah kuat. Ditambah lagi, di akhir chapter ini kita pun dikejutkan pada sebuah pengakuan yang dikatakan oleh Unohana pada dirinya, bahwa sebenarnya Unohana memiliki sebuah dosa yang dia bebankan pada Zaraki di masa lalu. Di awal chapter 525 ini masih memperlihatkan Zaraki yang tengah bertarung mati-matian melawan Unohana. Saat itu Zaraki merasa bahwa dia seringkali kehilangan kesadaran secara tiba-tiba di tengah pertarungan. Rupanya apa yang dirasakannya itu perlahan kini mengingatkannya kembali pada masa lalunya. Masa di mana Zaraki pertama kali merasakan nikmatnya sebuah pertarungan saat bertarung melawan Unohana. Di panel berikutnya, akhirnya kita pun mulai diperlihatkan dengan apa yang pernah terjadi antara Zaraki dan Unohana di masa lalu. Saat itu terlihat Unohana dan para bawahannya tengah mencari lawan-lawan kuat di perbatasan guna menjaga kedamaian di Seirete. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa saat ini mereka tidak mampu menemukan lawan yang kuat, yang mana bisa memuaskan hasrat bertarung milik Unohana. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja dari arah samping Unohana, terlihat seorang anak kecil yang sudah membantai orang-orang dengan menumpukan mayat-mayat membentuk sebuah gunung. Anak kecil itu tak lain adalah Zaraki yang sedari kecil sudah haus akan pertarungan. Melihat hal itu lantas membuat Unohana pun tertarik untuk melawannya. Bisa dibilang, itu merupakan sebuah pertemuan singkat yang membuat mereka saling bertarung hingga sama-sama menemukan nikmatnya pertarungan. Kita kembali pada pertarungan di masa sekarang, di mana saat itu Zaraki akhirnya berhasil menebaskan pedangnya ke arah lengan dari Unohana.
Saat itu Zaraki mulai merasakan tubuhnya kini semakin refleks melakukan pertarungan setelah sebelumnya mengalami ketidaksadaran. Seolah mengetahui apa yang dirasakan oleh Zaraki, Unohana pun berkesimpulan bahwa ketidaksadaran yang sempat dialami oleh Zaraki itu merupakan sebuah bentuk pengekangan yang dilakukan oleh Zaraki sendiri terhadap kekuatannya. Menurutnya, secara tidak sadar, Zaraki telah menahan kekuatannya sendiri ketika melawan musuh yang dianggapnya mampu menyenangkan dirinya dalam pertempuran. Unohana pun juga mengakui bahwa saat bertarung pertama kali melawan Zaraki, justru dirinya lah yang harusnya kalah oleh Zaraki. Namun sepertinya saat itu Zaraki mengekang kekuatannya sendiri agar suatu saat nanti dia dapat kembali bertarung melawan Unohana. Kini Unohana tampaknya sangat menyesali ketidakberdayaannya kala itu, hingga membuat Zaraki terus mengekang kekuatannya selama ini. Namun di saat yang sama Unohana pun menyadari bahwa ketika Zaraki berada di ambang kematian, sedikit demi sedikit Zaraki pun mulai melepaskan belenggunya hingga membuatnya semakin bertambah kuat. Oleh karena itu, Unohana pun bertekad untuk terus melancarkan serangan kepada Zaraki hingga dia terus-menerus berada di ambang kematiannya. Terlihat saat itu Zaraki yang terus-menerus mendapatkan tebasan dari Unohana kini mulai berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Namun dengan teknik penyembuhan milik Unohana, seketika Zaraki dapat pulih kembali dengan begitu cepat. Dengan tubuh yang telah pulih kembali, Zaraki pun kini mulai melancarkan serangan balik pada Unohana dengan segenap jiwa dan raganya. Masih melanjutkan pertarungan antara Zaraki melawan Unohana. Saat itu Zaraki yang mulai menyerang balik Unohana akhirnya mampu memberikan luka serius pada Unohana. Namun di tengah serangannya itu, tiba-tiba saja Zaraki pun diserang balik oleh Unohana dan membuatnya terkena tebasan. Di sisi lain, Unohana yang tampaknya tengah menyembuhkan lukanya sendiri mulai berbicara pada Zaraki. Dia berkata bahwa Zaraki terlalu bertindak lembut terhadap dirinya hingga membuatnya sempat menyembuhkan lukanya. Sambil berkata demikian, secara mengejutkan Unohana pun akhirnya mengeluarkan bangkainya yang selama ini dia pendam. Nama bangkainya adalah Minazuki. Terlihat saat itu gumpalan darah tengah menyelimuti dirinya dan Zanpakuto miliknya. Dengan menunjukkan keseriusannya, Unohana pun mengatakan bahwa sudah saatnya dia mengakhiri pertempuran itu dengan bangkai yang saat ini telah dia keluarkan. Di sisi lain, melihat lawannya yang telah mengeluarkan kemampuan aslinya, Zaraki pun berteriak seakan semakin bersemangat untuk menjalani pertempuran. Kini pertempuran itu kian berjalan semakin sengit. Terlihat keduanya semakin bersemangat dengan saling melancarkan serangan ke arah lawannya masing-masing. Saat itu dalam hati Zaraki, dia merasa sungguh sangat menikmati pertarungan itu. Saking senangnya seolah-olah dia membayangkan bahwa dirinya ikut meleleh dalam kesenangannya. Di tengah serangan bangkai milik Unohana, Zaraki pun mulai menyadari bahwa selama ini dia telah tertidur hingga membuatnya melupakan nikmatnya pertarungan. Berkat Unohana, akhirnya Zaraki mampu merasakan kembali kesenangan yang sudah lama tidak dia rasakan. Seolah tahu apa yang dirasakan oleh Zaraki, Unohana pun mengiyakan tentang nikmatnya bertarung melawan seorang penyandang gelar Kenpachi. Unohana juga menyebutkan bahwa sejatinya dalam satu era hanya ada satu Kenpachi. Oleh karena itu, menurutnya saat orang kuat bertemu dengan orang kuat lainnya, pedang mereka hanya akan memiliki dua pilihan. Apakah digunakan untuk membunuh ataukah digunakan untuk membangkitkan orang kuat lainnya. Lalu kemudian, tiba-tiba saja kita diperlihatkan pada masa lalu Unohana yang waktu itu tengah mengalahkan Zaraki. Terlihat saat itu di hadapan Zaraki yang tengah terkapar, dalam hati Unohana mengatakan bahwa Zaraki pantas menyandang nama Kenpachi suatu hari nanti. Di akhir panel, secara mengejutkan, tiba-tiba saja kita pun diperlihatkan pada situasi di mana Zaraki berhasil menghunuskan pedangnya ke tubuh Unohana. Terlihat saat itu Unohana menunjukkan ekspresi tersenyum seolah puas dengan pertarungan yang telah dia jalani bersama Zaraki. Pada chapter 527 ini memperlihatkan situasi di mana Zaraki tengah berhasil menghunuskan pedangnya ke tubuh Unohana. Dengan ekspresi yang seakan tidak percaya, Zaraki pun menerima pujian dari Unohana atas apa yang telah dilakukannya. Setelah mendengar hal itu, Zaraki pun dengan sigap menangkap tubuh Unohana yang hendak terjatuh di hadapannya. Melihat Unohana yang tengah sekarat, Zaraki pun berteriak meminta Unohana untuk jangan mati terlebih dahulu.
karena menurutnya dia masih belum cukup puas untuk melakukan pertempuran dengan Unohana. Di tengah frustasinya Zaraki, Unohana pun mencoba memberikan semangat pada Zaraki untuk terus bertarung melawan musuh yang saat ini sangatlah kuat. Terlebih menurutnya sekarang ini Zaraki telah berhasil membangkitkan seorang rekan dari dalam dirinya. Merasa ini akan menjadi akhir hidup bagi Yachiru Unohana, Unohana pun menunjukkan ekspresi tersenyum bahagia karena sudah menyelesaikan tugasnya. Kini dosa yang selalu dipikulnya sudah tidak ada lagi. Nama Kenpachi yang tidak bisa dia serahkan waktu itu akhirnya terlepas pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja di tengah tangisan kematian Unohana, Zaraki mendengar ada seseorang yang sedang memanggil namanya. Dan secara mengejutkan, orang yang tengah memanggil namanya itu tiada lain adalah Zanpakutonya sendiri. Akhirnya setelah sekian lama, kini Zaraki pun bisa mendengar suara dari Zanpakutonya. Kita berpindah ke dalam istana Houou. Terlihat saat itu setelah menghabiskan waktu 3 hari 3 malam, rupanya Renji telah berhasil melewati ujiannya dengan sangat baik. Dengan masih bersimpah darah, tampaknya Renji masih kokoh berdiri di antara para Asauchi yang tengah tumbang di sekitarnya. Sementara itu, berbeda dengan Renji, secara mengejutkan Ichigo tengah terkapar dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Tampaknya saat itu Ichigo telah gagal melewati ujian yang diberikan oleh Otsu Nimaiya. Melihat hal itu lantas membuat Nimaiya pun mengatakan bahwa alasan Ichigo gagal melewati ujian itu adalah karena Asauchi tidak memilihnya. Di samping itu, Nimaiya mulai menyadari bahwa Ichigo memang bukanlah seorang Shinigami sejati. Menurutnya saat ini Ichigo hanyalah seorang manusia biasa tanpa Zanpakuto. Dia pun segera menyuruh Ichigo untuk pulang ke dunia manusia. Mendengar hal itu lantas Ichigo pun tidak terima dengan apa yang dikatakan Nimaiya tersebut. Dengan tekadnya yang masih bulat, Ichigo bersikeras untuk tetap melanjutkan latihannya di sana. Namun meskipun begitu, tampaknya Nimaiya tetap ingin memulangkan Ichigo ke rumahnya. Dia pun segera membuka gerbang ke dunia manusia dan mendorong Ichigo untuk masuk ke dalamnya. Setelah Ichigo pergi, terlihat Nimaiya tampaknya menyayangkan apa yang telah terjadi terhadap Ichigo. Menurutnya, tidak dipilihnya Ichigo oleh Asauchi telah membuktikan bahwa Ichigo benar-benar harus belajar kembali tentang jati dirinya yang sebenarnya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kelanjutan cerita bab terakhir pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira apa yang selanjutnya akan dilakukan Ichigo setelah dia dipulangkan kembali ke dunia manusia? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.